can I help you? What do you need? All of it. It's like a full package. Let's go! We have his general vicinity, but we need another call. 9 a.m. tomorrow, an even trade. I know. You already said that. You are at a dead end. You grew soft, Duncan. I'm still gonna give you a chance to walk out of here alive. Seorang pembunuh bayaran profesional yang dijuluki The Black Kaiser tengah mempersiapkan hari pensiun setelah sekian lama bertugas. Dalam misi terakhir yang berbahaya, ia tertangkap dan mengalami penyiksaan tanpa ampun. Akankah ia berhasil melepaskan diri dan membalas semua perbuatan kejam di balik masalah ini? Siapkan diri Anda teman-teman, lalu dengarkan ini dia. Film Polar 2019 pun dimulai. Film dimulai dengan adegan seorang pria kaya raya bernama Michael Green yang sedang bersantai di halaman rumahnya. Di sekelilingnya, tampak beberapa orang menyiapkan senjata. Saat menjumpai seorang wanita cantik bernama Cindy, Michael mengajaknya bersenang-senang. Tanpa mereka ketahui, seorang penembak jitu bernama Facundo sudah siap di posisinya. Ketika Cindy dan Michael hampir melakukan aktivitas intim, dua rekan Facundo mendekat. Begitu tembakan dilepaskan tepat mengenai dada Michael, rekan-rekan Facundo, Hilde, dan Alexi segera menyerang Michael yang ternyata masih hidup. Cindy, Facundo, Hilde, dan Alexi ternyata adalah komplotan pembunuh bayaran profesional. Setelah menyelesaikan tugas mereka, Carl, pengemudi andal, datang menjemput. Carl, we're ready to get the fuck out of here. Yeah, it's done. Ma'am, safe flight. Great job, Facundo. Di tempat lain, seorang pria bernama Duncan Fish menjalani perawatan. Terlihat dari hasil ronsen bahwa dalam tubuh Duncan masih terdapat batang besi akibat luka sebelumnya, menunjukkan bahwa Duncan bukan orang sembarangan. Usai memeriksa kesehatannya, Duncan menemui akuntan bernama Lomas Paul untuk melakukan kebiasaannya berdonasi secara rutin sebesar $200.000 setiap tahun. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa Duncan akan segera pensiun dengan dana mencapai $8,2 juta. $8,207,523. Yes. Beberapa waktu kemudian, Vivian yang memberi perintah kepada kelompok Cindy berada di sebuah gereja. Saat khotbah berlangsung, Vivian menerima panggilan dari Duncan yang mengajaknya bertemu. Di lokasi pertemuan, Vivian menyebutkan bahwa Michael bagian dari kelompok pembunuh bayaran seperti Duncan yang juga akan pensiun. Untuk menghindari kecurigaan, Vivian berbohong bahwa Michael dibunuh agen Rusia bernama Pedro. Dengan imbalan $1 juta, atasannya Vivian yang bernama Blood memerintahkan Duncan untuk menghabisi Pedro sebelum pensiun. Meski awalnya menolak karena masa pensiunnya yang tinggal 2 minggu lagi,
Vivian menekan Duncan untuk menerima tugas ini karena hanya sang kesatria hitam sepertinya yang mampu menghabisi Pedro. Get one of the young guys in. Need somebody with. Luckily, you're still active for the next 2 weeks. You do it. Wants you. Keesokan harinya di Montana, Duncan yang sedang berbelanja bahan makanan tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungi ATM. Meski tidak suka anjing, ia merasa iba melihat gadis yang terpaksa menjual anjingnya demi mendapatkan uang. Duncan pun membantu dengan membeli anjing itu. Whatever you say, man. Setibanya di rumah, karena belum pernah memelihara anjing sebelumnya, Duncan menonton video cara merawat anjing. Saat tertidur, anjing barunya menjilati kakinya. Dalam mimpinya, Duncan dihantui bayangan tragis yang membuatnya secara tidak sengaja membunuh anjing tersebut. Pagi berikutnya, setelah menguburkannya, Duncan melihat seorang gadis membelah kayu sendirian. Ketika gadis bernama Camille kembali dari membeli bahan makanan, ia terkejut melihat Duncan menyelesaikan pekerjaannya tanpa diminta. Malamnya, Duncan menghubungi Vivian untuk meminta tambahan biaya guna membunuh Pedro. Supaya percakapan tidak terdeteksi, ia mengganti kartu SIM setiap 30 detik. Setelah beberapa kali negosiasi, disepakati bahwa Duncan akan dibayar $2 juta untuk tugas tersebut. Setelah berbicara dengan Vivian, Blood datang dengan niat membunuh Duncan. Alasannya, jika Blood menyingkirkan Duncan, ia bisa menghemat $8 juta dari uang pensiun Duncan, mirip kasus Michael yang sengaja dibunuh agar Blood tidak harus membayar pensiunnya. Send him to Belarus to die. You'll expect $1 million in his account before he makes a move. I need authorization to make it happen. Sementara itu, Duncan memantau Pedro yang kerap menggelar pesta narkoba di apartemennya. Beberapa waktu kemudian, Blood memperagakan gerakan yang diajarkan oleh mendiang ayahnya di depan para donatur. Ayahnya, sebelum meninggal, meninggalkan sebuah pedang Damaskus dan sejumlah kekayaan. Dari percakapan dengan donatur, terungkap bahwa Blood memiliki utang $29 juta. Blood berjanji akan melunasi utangnya akhir tahun dengan sengaja menyingkirkan anggota yang mendekati masa pensiun, agar uang pensiun mereka bisa digunakan melunasi utang tersebut. Now let's get down to business. Sementara itu, dalam perjalanan menuju Belarus dalam pesawat, Duncan kembali bermimpi buruk yang sama. Mimpi itu tampaknya sangat mempengaruhinya. Beberapa jam kemudian, setelah bersama seorang wanita bernama Alice, Duncan mengetahui bahwa Alice memiliki anak kecil dan menanyakan tarifnya untuk 2 hari. Di hotel tempat Pedro menginap, Duncan yang menyamar sebagai pekerja dipanggil untuk membuka kamar yang terkunci berisi wanita dan anak kecil. Sepertinya ini bagian dari rencana Duncan karena ia menciptakan kebisingan untuk mengalihkan perhatian dengan memecahkan kunci. Di kamar tersebut, Pedro merasa terganggu dengan suara bising yang dibuat oleh Duncan, jadi dia mendatangi dan menghampirinya. Ketika Duncan memasuki kamar Pedro, dia melihat data dirinya berada di atas meja Pedro. Ini menunjukkan bahwa Pedro juga diperintahkan oleh seseorang untuk menghabisi Duncan. Sebelum melakukannya, Duncan meminta Pedro untuk menyebutkan siapa yang memberinya perintah. Karena Pedro menolak memberikan nama tersebut, Duncan pun menghabisi Pedro dan segera memberikan bukti foto kepada Vivian bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya.
Kemudian, Duncan berhasil keluar dari hotel bersama anak yang sengaja dia sewa untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Merasa rencana mereka telah terbongkar, Vivian mendatangi Blood untuk memarahinya. Dalam kesempatan itu, Vivian yang takut kepada Duncan menyuruh Blood untuk menyerah dan menerima uang pensiunnya. Namun, Blood yang ingin melunasi utangnya berencana untuk menghabisi Duncan saat ulang tahunnya. Half of his fee, so we don't have to look over our fucking shoulder for the rest of our lives. Okay, do it. Smart move. Karena itu, Blood menyuruh tim A yang merupakan kelompok Hilde untuk menginterogasi Paul. Dari berbagai bukti kwitansi yang mereka temukan, Hilde dan kelompoknya mengetahui bahwa setiap tahun Duncan berdonasi kepada orang yang sama. Paul yang tidak tahan dengan siksaan dari kelompok Hilde akhirnya memberikan 3 alamat tempat tinggal Duncan. Namun, secara mengejutkan setelah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, Hilde membunuh Paul. That doesn't tell me much. There's like forum. We could meet at a coffee shop or yes. Di waktu yang sama, Duncan yang sedang berbelanja di toko langganannya bertemu Camille. Tampaknya Camille mengetahui bahwa Duncan adalah orang yang telah membantunya. Namun, ketika pintu toko terbuka, Camille terlihat terkejut mendengar suara dari pintu tersebut. Sepertinya Camille memiliki trauma mendalam yang belum bisa ia lupakan. Di tempat lain, Cindy menjalankan tugasnya dengan pergi ke alamat pertama rumah Duncan. Namun ternyata di apartemen itu bukanlah Duncan yang tinggal, melainkan seorang sutradara film jadul yang menyewa tempat tersebut dari Duncan. Kelompok Hilde tanpa ampun membunuh pria itu. Who the fuck are you? Good Warren? Dude, fuck this. Cindy! Suatu hari, Camille memutuskan untuk menemui Duncan yang sedang bersantai di sebuah kedai kopi. Dalam percakapan mereka, Camille menyadari bahwa Duncan adalah tetangganya dan telah diam-diam membantu pekerjaannya. Namun, saat mereka berbincang, seorang pria tiba-tiba duduk di antara mereka. Lagi-lagi, Duncan melihat bahwa Camille sepertinya memiliki trauma mendalam dalam hidupnya. Keesokan harinya, Hilde dan kelompoknya kembali menyelidiki alamat kediaman Duncan lainnya. Kali ini, tempat itu dihuni oleh sekelompok remaja nakal yang sering memperjualbelikan narkoba. Karena mereka hanya menyewa tempat dari Paul melalui Duncan, Hilde dan kelompoknya merasa harus menghabisi para pemuda itu untuk menghilangkan bukti. Who the hell are you? I live here. What the fuck is going on in there? I don't know shit. Don't know. Out of here. What's it gonna? Kembali ke cerita Duncan, yang saat ini sedang bersama Camille. Camille menunjukkan beberapa foto hewan yang ia potret selama ini. Mengisi waktu luangnya, Camille sering pergi ke hutan hanya untuk memotret berbagai macam hewan. Duncan, yang pernah menjadi pebisnis pemakaman dan menjalankan bisnisnya di banyak negara, menceritakan bahwa ia telah mengunjungi 99 negara, sehingga menguasai banyak bahasa dan memahami kebiasaan dari berbagai negara. Mengetahui hal ini, Camille yang peduli dengan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut, menyarankan agar Duncan menjadi guru bahasa dan sejarah untuk membantu anak-anak di sana. Keesokan harinya, kelompok Hilde mendatangi kediaman Duncan yang ketiga kali dan mendapati bahwa Duncan tidak ada di tempat. Vivian, yang mengetahui hal itu, memerintahkan Facundo dan yang lainnya untuk segera menemukan Duncan, karena jika tidak, mereka bisa dibunuh oleh Blood akibat pekerjaan yang tidak beres. Let's get the fuck out of here. Di sisi lain, Duncan mengingat perkataan Camille dan memutuskan untuk mengajarkan berbagai teknik dan kebiasaan orang di negara berbeda. Anak-anak di sana terlihat sangat menyukai Duncan. Here we go. But it sucks. And here. All right. Tak lama setelah itu, Duncan memberikan Camille sebuah kado yang berisi pistol. Camille sangat senang karena belum pernah bertemu orang seperti Duncan. Sementara itu, kelompok Hilde menemui rekan mereka
Junkie Jane, dan bingung karena belum menemukan Duncan. Setelah memeriksa kembali kwitansi donasi dari Duncan yang mengarah ke alamat rumah Camille, Hilde dan kelompoknya segera pergi ke lokasi tersebut. Keesokan harinya, Duncan mengetahui bahwa Camille tidak tahu cara memegang pistol, sehingga ia pun mengajarinya beberapa teknik menembak. Namun, ketika mencoba mengikuti arahan Duncan, Camille tiba-tiba bersedih dan mengurungkan niatnya karena tampaknya memiliki trauma mendalam. When you feel your click, release the trigger. Nice. Setelah menenangkan Camille, Duncan pergi ke toko langganannya untuk membeli kado pengganti. Dari kejauhan, Facundo dan kelompoknya memata-matai Duncan dan segera memberitahu Cindy untuk melancarkan aksi. Di tengah perjalanan, Duncan melihat seorang wanita kesulitan memperbaiki mobil mogoknya dan mengajak wanita itu ke rumahnya. Wanita itu ternyata Cindy yang ditugaskan kelompoknya untuk membantu membunuh Duncan. Ketika Cindy berhasil mengajak Duncan untuk beraktivitas intim, Facundo langsung menembak Duncan. Let's take this fucker out. Where the hell is he? Setelah menghabisi Cindy, Duncan menyadari Hilde masuk ke rumahnya dan mencoba melumpuhkan Facundo yang berada di luar. I got nothing. Fuck. Hilde merasa terpojok karena Duncan berhasil membunuh Facundo dan Cindy. Afraid. No mistakes. Guess that's what I get paid before we leave here. You can't always. A different name. Akhirnya, Duncan juga berhasil membunuh Carl. Kemudian Duncan mengambil kunci kamar motel dari saku Carl, lalu bergegas menuju tempat yang ternyata adalah kediaman Jane. Jane, yang sedang di bawah pengaruh obat, secara tidak sengaja memberitahu Duncan bahwa Alexi baru saja menculik Camille atas perintah Blood. Karena Duncan tidak memiliki urusan lebih dengan Jane, sehingga Duncan segera pergi tanpa melukainya. Setibanya di rumah Camille, benar saja ia menemukan rumah sudah hancur berantakan dan Camille tak lagi ada di sana. Di sisi lain, Blood yang marah setelah mengetahui kematian kekasihnya, Hilde, merasa sangat murka. No! Fucking order! Beberapa waktu kemudian, Duncan memutuskan bertemu dengan Porter, rekannya yang sudah pensiun dari dunia pembunuh bayaran. Dalam pertemuan itu, Duncan panjang lebar menjelaskan tentang Blood yang berkeinginan membunuhnya. Duncan menyadari tindakan Blood tersebut dilakukan demi melunasi hutang-hutangnya. Saat ini, Ken meminta bantuan Porter untuk mencari keberadaan Camille yang disembunyikan oleh Blood. Mendengar hal tersebut, Porter segera mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Camille berada di Mansion Blood, tempat yang menawarkan cukup ruang untuk menyembunyikan niat jahatnya. Sebelum pergi, Porter menjabat tangan Duncan, namun ternyata itu adalah jebakan. Dalam sapu tangan Porter terdapat racun yang melumpuhkan Duncan seketika. You trust me? How much they owe you? 3 tracks. There's a bunch of work. Somewhere in your... Be careful, Duncan. And down you go. It's done. Beberapa waktu kemudian, Duncan terbangun dalam kondisi terikat di hadapan Blood. Rantai membatasi gerak tubuhnya agar Duncan tidak dapat melawan saat disiksa.
Pada saat itu, Blood menuduh Duncan sebagai pengkhianat karena membunuh Hilda. Blood berniat menyiksa Duncan terus-menerus hingga hari ulang tahunnya yang akan datang dalam 4 hari. William Wallace. When the English caught them, he slit his guts right open. Me, pretty bad, Mr. Visser. I guess, Wallace, I have 4 days. You die. And on your birthday, some thought, please. Oh, sorry, did that hurt? The fun continues tomorrow, Mr. Hari demi hari, Duncan terus mengalami penyiksaan tanpa ampun hingga tiba pada hari ketiga. Pisau yang Blood gunakan bahkan patah di dalam tubuh Ken saat menyiksanya, dan dengan kejam Blood menusuk mata kiri Duncan. Meski hampir kehilangan seluruh energinya, pada malam hari tersebut Duncan berhasil melepaskan ikatan menggunakan potongan pisau yang tertanam dalam tubuhnya. Keesokan harinya, saat para anak buah Blood datang menghampiri, Duncan dengan cepat menyerang mereka. Melihat kejadian ini, Blood ketakutan dan berlari memanggil anak buah lainnya untuk menghabisi Duncan. Beberapa waktu kemudian, Duncan yang terluka berjalan tertatih-tatih menemui rekannya Jasmine. Ia meminjam ponsel Jasmine untuk menghubungi Vivian dan memberitahukan bahwa dia masih hidup. Dalam mimpinya, Duncan teringat pada masa lalu penuh trauma saat ia keliru menghabisi target yang salah. Saat terbangun, tubuh Duncan sudah diobati Jasmine yang dengan sabar merawatnya sepanjang hari. Setelah memberikan Duncan obat khusus, Jasmine membawanya ke sebuah gudang senjata untuk mempersiapkan apa yang Duncan butuhkan. Di sana terungkap bahwa Jasmine juga seorang pembunuh bayaran seperti Duncan. Dalam perjalanan, Duncan menghubungi Vivian untuk mengatur sebuah pertukaran, di mana Duncan bersedia menukar dirinya dengan Camille. Mengetahui hal ini, Blood segera memerintahkan Vivian dan kelompoknya untuk pergi ke lokasi pertemuan. Let's go! Vicinity, but we need another call.
Setibanya di tempat pertemuan, Duncan segera memberitahu Vivian bahwa dia sudah ada di lokasi. Tidak lama kemudian, Vivian dan pasukannya datang dan menemui Duncan yang berdiri tegap di hadapan mereka. Melalui kamera pengawas, Blood memantau anak buahnya yang bersiap untuk membunuh Duncan karena Blood berencana mengkhianatinya. Beruntung, Duncan yang sudah menduga hal ini lebih dulu menyiapkan beberapa senjata otomatis yang dia dapatkan dari Jasmine. You are at a dead end. You grew soft, Duncan. I'm still gonna give you a chance to walk out of here alive. Mengetahui hal tersebut, Blood mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk menghabisi Duncan. Tidak lama kemudian, terlihat Duncan berdiri di hadapan Blood dengan penampilan yang sangat menakutkan. Semua pasukan khusus yang disewa Blood menjadi ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Hey, you fucking pussies! Let me the fucking go! Setelah itu, Duncan menghampiri Camille yang terbaring lemah dan segera membawanya pulang. Keesokan harinya, Duncan terbangun dan mendapati bahwa Camille sudah tidak ada di tempat tidurnya. Terungkap bahwa selama ini, Camille adalah orang yang diberikan sumbangan oleh Duncan, karena dahulu Duncan pernah menghabisi kedua orang tua dan adik Camille. Semua itu adalah kesalahan Duncan karena dia mengira orang tua Camille adalah targetnya. Duncan membiarkan Camille hidup sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya dengan membiayai pendidikan dan kehidupan sehari-hari Camille. Meskipun masih kecewa dengan Duncan, Camille akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Kali ini, Camille dan Duncan memutuskan untuk menjalani hidup bersama. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton.